Oke, let's go. Selamat siang, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Klasifikasi Tingkat Ketergantungan Mahasiswa Terhadap AI, yaitu analisis perilaku literasi digital dan fenomena paradoks blind choice. Pada bab pendahuluan kali ini, kami akan menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Seiring berkembangnya teknologi, penggunaan AI seperti ChatGPT sudah menjadi bagian dari kehidupan akademik mahasiswa. AI memang membantu mahasiswa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan juga efisien. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa penggunaan AI yang berlebihan dapat membuat kemampuan berpikir kritis pada mahasiswa menjadi menurun. Karena itu, kami ingin mengetahui apakah AI ini masih digunakan sebagai alat bantu belajar atau sudah menjadi bentuk ketergantungan. Tujuan dari penelitian kami ini adalah mengukur tingkat ketergantungan mahasiswa terhadap AI, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta membangun model machine learning untuk mengklasifikasikan tingkat ketergantungan tersebut. Di metode penelitian yang kami gunakan, data penelitian ini diperoleh melalui survei online menggunakan Google Forms. Respondennya terdiri dari mahasiswa aktif dan juga pekerja. Namun untuk analisis kami pada saat ini hanya menggunakan data mahasiswa aktif saja agar hasilnya lebih relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data diuji menggunakan 4 algoritma machine learning yaitu Logistic Regression, Linear Whiteboard atau KKN, Naive Bayes, dan juga Random Forest. Pada tahap ini, kami membandingkan hasil keempat algoritma tersebut. Dari hasil pengujian, Random Forest ini memperoleh tingkat akurasi tertinggi dibandingkan algoritma lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Random Forest ini paling baik dalam mengenali pola perilaku mahasiswa terkait penggunaan AI. Di sini ada tabel yang merupakan bukti nyata dari performa program. Setelah memperoleh model terbaik yaitu Random Forest, model tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat ketergantungan mahasiswa ke dalam kategori rendah, menengah, dan juga tinggi. Model menghasilkan tingkat akurasi sebesar 73,08%, yang berarti sebagian besar prediksi yang dihasilkan sudah sesuai dengan kondisi data yang sebenarnya. Oke, yang selanjutnya di sini ada 5 faktor utama pemicu ketergantungan AI. Yang pertama dari tujuan menggunakan AI itu sendiri. Yang kedua, kesulitan mencari atau memahami materi. Yang ketiga, arahan dari dosen. Keempat, beban tugasnya. Dan kelima, pemahaman prompting. Niat awal mungkin hanya untuk mencari jalan instan dalam pengerjaan tugasnya. Nah, kemudian semakin susahnya materi itu jadi dorongan yang paling cukup berpengaruh terhadap mahasiswa ketika eh, pada akhirnya dia harus menggunakan AI untuk mempermudah. Nah, lalu kebebasan dari dosen untuk menggunakan AI juga jadi dorongan bagi mahasiswa bahwa mereka merasa sah-sah saja dalam menggunakan AI. Nah, dari tekanan tugas yang menumpuk dan juga deadline yang mepet juga jadi pemicu ya dari ketergantungan si mahasiswa ini. Nah, lalu semakin jagonya dia ketika menggunakan AI dalam segi prompting, kemudian mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, itu juga jadi pendorong penggunaan yang lebih sering. Nah, di sini kita masuk ke bagian rantai sebab akibat. Dari kelima faktor pada slide sebelumnya yang saling berkaitan, itu membentuk rantai sebab akibat yang mempengaruhi tingkat ketergantungan mahasiswa terhadap AI. Contohnya, arahan dosen dan masa semester kuliah itu bisa ningkatin beban tugas. Nah, beban tugas yang semakin tinggi itu bikin materi terasa lebih sulit, hingga akhirnya mendorong mahasiswa untuk lebih bergantung pada AI, seperti itu.
Nah, selanjutnya di sini ada temuan paling cukup krusial, paradox blind trust. Jadi, seperti yang tercantum pada gambar di kanan ini adalah fenomena blind trust atau mahasiswa yang paling bergantung pada AI itu justru paling malas atau jarang ngecek ulang fakta atau jawaban dari AI itu sendiri. Nah, jika dibiarkan seperti ini, kondisi ini tuh sangat berpotensi mengurangi kemampuan berpikir kritis dan analitis dari si mahasiswa karena dia makin lama makin terbiasa dapat jawaban AI sudah cukup puas lalu dia langsung pakai tanpa cek ulang fakta aslinya ya benar apa tidak seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan mendemonstrasikan untuk bagian programnya supaya lebih jelas. Oke, ini kita menggunakan Jupyter Notebook bahasa Python untuk memprogram project ini. Di sini langkah pertama kita melakukan import library supaya semuanya bisa berjalan ya untuk model-modelnya dan fitur-fitur yang lain. Dan di sini saya akan coba run. Oke, tunggu. Mungkin dia memakan sedikit waktu yang agak lama. Nah, kalau misalkan sudah berhasil semua import library-nya, maka fitur-fitur atau model-model yang dibutuhkan di bawah akan berjalan dengan sempurna ya. Nah, step kedua di sini kita memuat atau load dataset. Jadi raw data atau data mentah dari kuesionernya kita tampilkan dan berikan preview tiga data dari atas. Nah, ini adalah full dari form kuesionernya ya terkait pertanyaan-pertanyaannya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita load data, kita melakukan reprocessing data atau cleaning ya. Jadi mengingat seperti yang dikatakan Angel sebelumnya, kita uh, awalnya menargetkan dua responden mahasiswa dan pekerja, namun di sini kita melakukan penyesuaian dengan mengubah target datanya menjadi hanya mahasiswa saja, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita ambil di sini hanya si mahasiswa saja. Nah, setelah kita cleaning data, kita melakukan label encoding. Nah, ini bertujuan untuk konversi jawaban teks jadi numerik. Nah, hal ini tuh sangat diperlukan ya, karena algoritma machine learning itu nggak bisa baca huruf atau kalimat gitu. Makanya kita harus konversi supaya dia bisa eh, baca ya. Nah, setelah kita konversi, kita melakukan split data, data training dan testing. Ini fungsinya buat 75% ini untuk data training si modelnya ya. Jadi ibaratnya dia dikasih latihan dulu, kemudian setelah dia selesai latihan, langsung di testing ya, testing sebanyak 25%. Jadi kita misahin jawaban responden 75 responden untuk training, kemudian sisanya untuk testing. Nah, totalnya di sini kita punya 101 responden mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian setelah split data, kita langsung training dan evaluasi model. Kita bandingin atau uji 4 model logistic regression, k-nearest neighbor atau KNN, naive Bayes, dan random forest. Nah, berdasarkan akurasi yang model-model ini berikan, kita langsung lihat perbandingan model akurasinya itu random forest menduduki peringkat pertama dengan akurasi paling tinggi 73,08 persen. Nah, kemudian ini ada pembuktian hasil AI-nya ya, atau si modelnya jawaban asli dengan random forest. Nah, ini ada jawaban asli respondennya versi tebakan AI-nya. Kemudian ini ada status tebakannya kalau si random forest itu benar atau enggak gitu jawabnya. Nah, berdasarkan hasil akurasi yang ditampilkan, di sini si random forest itu punya akurasi sebanyak 73,08% akurasi benarnya. Nah, sedangkan untuk akurasi salahnya dia sebanyak 26,92%. Nah, ini tetap masih paling tinggi ya dibanding dengan algoritma atau model yang lainnya. Sehingga
random forest itu lebih unggul jadinya. Kemudian ini ada faktor utama atau yang sudah sempat saya bahas sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada peta pengaruh. Nah, kita menggunakan Bayesian network di sini untuk peta pengaruhnya atau istilahnya tindakan yang mempengaruhi tindakan yang lainnya seperti itu, yang ujung-ujungnya merujuk ke faktor ketergantungan. Nah, selanjutnya di sini deep data insight atau paradox blinders-nya yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, temuan yang cukup krusial bahwa rata-rata kelompok mahasiswa yang memiliki ketergantungan yang tinggi itu justru jarang atau nggak pernah mengecek ulang faktanya. Jadi dia terima mentah-mentah saja gitu informasi dari AI seperti itu. Nah, kesimpulan di sini random forest itu tetap ya dapat akurasi paling tinggi ya dibanding model yang lainnya. Nah, tapi kenapa sih si random forest ini paling unggul? Jadi keberhasilan random forest ini nunjukin bahwa pola perilaku dan alasan mahasiswa bergantung pada AI itu nggak bersifat kaku atau linier, tapi itu punya banyak percabangan keputusan. Algoritma ini cukup pinter karena dia kerja pakai ratusan pohon ya istilahnya, pohon keputusan buat melakukan voting terhadap jawaban. Jadi hasil tebakannya tuh jadi paling stabil dan akurat seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian presentasinya. Oke, boleh Angel, lanjut. Selanjutnya di sini ada dampak sosial dan juga pertimbangan etika. Dan selain melihat tingkat ketergantungan mahasiswa terhadap AI, kami juga mempertimbangkan dampak sosial dan aspek etika dari penelitian ini. Untuk pihak yang diuntungkan, hasil penelitian ini dapat membantu kampus dalam menyusun pedoman penggunaan AI yang lebih jelas dan bertanggung jawab. Selain itu juga mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi diri terkait kebiasaan mereka dalam menggunakan AI. Namun, terdapat juga pihak yang berisiko, yaitu mahasiswa yang sudah terlalu bergantung pada AI dan mulai jarang melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang diberikan. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis jika berlangsung dalam jangka panjang. Dari sisi keadilan sistem, model yang kami buat hanya menggunakan data mahasiswa sehingga hasil klasifikasinya lebih sesuai dengan konteks akademik dan tidak membandingkan mahasiswa dengan kelompok lain yang memiliki karakteristik berbeda. Terakhir, penting juga untuk dipahami bahwa sistem ini tidak dibuat untuk menghukum ataupun mengawasi atau memberi label negatif kepada mahasiswa. Sistem ini tuh hanya berfungsi sebagai alat bantu evaluasi atau decision support system yang dapat membantu memahami pola penggunaan AI di lingkungan akademik. Oke, kesimpulannya, jadi tingginya pemakaian AI di kampus ini itu sebenarnya bukan murni karena mahasiswa itu malas ya. Ketergantungan ini itu merupakan bentuk respon adaptasi si mahasiswa. Salah satu bentuk cara dia harus bertahan hidup terhadap tingginya beban tugas, tuntutan kurikulum, dan sulitnya materi kuliah. Nah, institusi pendidikan itu mungkin perlu membuat pedoman terkait literasi AI yang lebih jelas ya, supaya teknologi itu tetap berfungsi sebagai alat bantu, nah, bukan sebagai pengganti otak manusia yang ujung-ujung mengambil keputusan gitu. Oke, seperti itu. Oke, sekian dari presentasi dan demonstrasi yang sudah kelompok kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.